kali ini kita akan membahas tips dan trik untuk menulis jurnal nasional maupun internasional. Oke, tips yang pertama yaitu bahasa internasional. Nah, bahasa internasional itu ada banyak sekali. Salah satunya bahasa yang diakui oleh PBB ada bahasa Arab, bahasa Tionghoa, Prancis, Spanyol, dan Inggris ya. Tapi dalam jurnal internasional kebanyakan semuanya pakai bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris yang seperti apa sih dalam artikel jurnal internasional itu? Satu, yaitu bahasa Inggris yang scientific, yang khusus untuk penelitian. Jadi tidak boleh ada singkatan, tidak boleh ada slang ataupun kata-kata yang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bahasa Inggrisnya harus murni scientific language. Yang kedua yaitu bahasa Inggrisnya harus clear dan jelas, harus tidak menimbulkan sebuah ambiguity, sebuah makna ganda yang ini tuh artinya kadang A kadang B. Jadi bahasa Inggris dalam artikel jurnal internasional itu harus jelas, terang, dan padat. Oke. Tips yang ketiga yaitu harus meminimalisir kesalahan grammar. Biasanya kan orang Indonesia susah dengan grammar, tapi dalam scientific language ini kesalahan grammar itu harus diminimalisir sekecil mungkin. Kalaupun ada kesalahan grammar harus di proofread. Oke. Kemudian tips yang keempat yaitu menggunakan scientific vocabulary. Vocabulary, kosakata bahasa Inggris kan ada banyak itu. Kemudian kita dalam artikel internasional harus menggunakan scientific language, scientific vocabularies. Tips yang kedua yaitu membuat tim riset, tim penelitian. Tim penelitian ini itu yang terdiri dari beberapa orang dengan berbagai keahlian yang berbeda. Contohnya ahli ilmu matematika dengan ahli ilmu sosial, mereka akan meneliti pengaruh sosial dengan pengetahuan matematika misalkan. Kemudian ahli agama dan juga ahli sosial akan meneliti pengaruh penghasilan orang terhadap tingkat keimanan seseorang misalkan. Oke. Jadi riset itu tidak hanya begitu-gitu saja, kita bisa memadukan dari ilmu yang berseberangan, ilmu yang sangat berbeda kita padukan jadi satu. Nah, untuk itu kita butuh tim yang ahli di bidang masing-masing. Kemudian ada juga bisa membentuk tim yang ahli metode, ahli ilmunya, kemudian ahli menggali data, kemudian ada juga yang ahli translate, ada bisa juga merekrut tim yang ahli proofreading. Jadi sebuah riset yang dibentuk menjadi artikel itu harus terdiri dari beberapa ahli. Bisa ahli dari multidisipliner ilmu atau ahli dengan keahlian atau kemampuan yang berbeda-beda agar riset ini tuh menjadi komplit, menjadi lah pokoknya. Tips yang ketiga yaitu artikel kita harus menerangkan atau menampilkan novelty, kebaruan yang kayak gimana sih kebaruan itu? Nah, kebaruannya itu bisa berupa temuan atau metode atau penelitian yang baru banget, penelitian yang dilakukan baru banget dan temuannya itu belum pernah ditemukan di penelitian selanjutnya. Contohnya nih, saya meneliti tentang kanker. Nah, kanker itu kan ada banyak di seluruh tubuh itu pasti bisa ditemploki kanker. Nah, tapi saya meneliti kanker yang belum pernah diteliti oleh orang lain, yaitu kanker bulu mata. Nah, tidak ada yang meneliti kanker bulu mata kan, karena emang belum ada. Nah, itu namanya novelty. Nah, tapi saya pengen meneliti kanker mata dengan metode yang lain. Metode yang lain bisa kita mix dengan metode terbaru atau dengan metode yang kita temukan di artikel yang pernah kita baca, yang kemarin kita baca. Oke, jadi novelty itu bisa didapatkan dari temuan, metode ataupun penelitian yang baru kita lakukan, yang paling terbaru dan hasilnya juga terbaru. Ibaratnya hasil yang up to date. Nah, cara menemukan novelty ini tuh bagaimana sih? Gimana kita tahu kalau penelitian kita itu baru? Jangan kepedean kalau penelitian itu pasti baru. Jangan kepedean. Nah, caranya kita ketik Google Scholar, kemudian kita ketikkan judul penelitian kita.
Coba kita lihat di situ, apakah ada penelitian yang sama dengan judul yang plek sama, tapi pasti objeknya berbeda. Nah, kalau memang banyak ada judul yang sama dan dari tahun 1970-an ada yang meneliti hal itu, maka dipastikan paper kita tidak ada novelty-nya. Ya, tidak ada novelty-nya. Maka cara yang paling bagus adalah kita merubah judul kita dengan hasil temuan kita. Contohnya kanker bulu mata. Tips yang keempat yaitu kita juga harus merenungkan kembali, kenapa sih penelitian kita ini layak untuk dibaca orang lain? Kenapa penelitian kita ini layak untuk dipublikasi? Apakah penelitian kita ada penemuan terbaru? Apakah penelitian kita punya metode terbaru? Apakah penelitian kita itu tidak ada yang meneliti sama sekali? Oke. Tips yang kelima dan yang paling akhir yaitu selalu memotivasi diri Anda untuk tetap menulis dan menulis. Menulis itu ibaratnya mengukir diri kita dalam sejarah. Semakin banyak kita menulis, semakin banyak orang membaca tulisan kita, maka kita akan semakin besar dan semakin dikenal oleh dunia. Nah, misalkan kalau kita tidak tembus artikel ke Scopus, kita bisa menulis artikel untuk DOAJ, artikel untuk Sinta, artikel untuk Copernicus, dan untuk indeks yang lain, atau mungkin menulis riset kita untuk dokumentasi intelektual kita sendiri. Jadi tips yang terakhir ini itu harus tetap konsisten, terus menulis terus, belajar terus, membaca lagi, download artikel terbaru, kita baca artikel terbaru, nanti kita akan tahu perkembangannya seperti apa. Oke. Nah, dari kegiatan kita yang tetap terus menulis dan menulis itu, kita akan bisa improvisasi, kita akan bisa menelaah kesalahan-kesalahan kita akan belajar dari kesalahan-kesalahan itu dan kita akan berkembang dan terus berkembang menjadi lebih baik. Oke, itu tadi tips menulis artikel untuk jurnal nasional dan internasional. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar, atau jika Anda ingin tanya-tanya seputar artikel internasional bisa hubungi saya di kolom komentar. Oke, see you next time. Bye.